idza hadatsa rajulu bi hadisin summa tafata fahiya amanatun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa rajulu bi hadisin, apabila seseorang menyampaikan omongan dengan omongan, summa tafat, kemudian dia menoleh, fahiya amanatun, maka ia merupakan amanah. Ya, artinya dalam hadis kedua ini, apabila ada orang atau teman kita ini ya, berbicara sama kita, kemudian sebelum berbicara dia noleh dulu kiri, kanan, depan, belakang. Nah, itu namanya apa? Mengisyaratkan bahwa pembicaraan ini adalah rahasia, yang dimana nggak boleh orang tahu selain yang diri kita dan orang tersebut. Gitu. Itu namanya menunjukkan bahwa ini perkataan yang sangat rahasia, kalau bisa dijaga dan, ya. Itu karena kalau dia sudah menoleh, berarti dia sudah berpikir bahwa apa yang akan diucapkan, ya, orang lain tidak akan mendengarnya. Dia tolak ke kanan, nggak ada orang. Dia tolak ke kiri, nggak ada orang. Ke depan, ke belakang, nggak ada orang juga. Ya udah diaman ini, nggak ada orang. Baru dia bicara begini. Tuh. Ini mah kita ya udah, meskipun dia tadi tuh tidak berpesan, tapi kalau udah tingkah laku seperti itu, wah ini berarti omongannya udah sangat rahasia. Tapi kita harus apa? Menjadi orang yang amanah, menjaga rahasia tersebut, jangan sampai bocor, ya, dikarenakan kita tidak amanah, ya. Maka ya, kalau seperti itu ya kita jaga baik-baik, ya, akan daripada ucapan tersebut, ya. Ya, mungkin kita diajak bicara dianggap sebagai apa? Orang yang bisa menjaga amanah tersebut, ya. Jadi jangan sampai kedengar orang lain, ya. Bahkan istri kita itu sebenarnya nggak usah ngomong, nggak usah tahu tuh, cukup diri kita sendiri aja yang tahu. Ya. Kalau memang kalau besar sama orang tersebut, ini omongan tadi jangan sampai nyebar, ya. Omongan tadi ini yang saya ucapkan jangan sampai bocor, jangan sampai orang lain pada dengar, loh bahaya bisa nih. Nah itu berarti ini memang suatu sangat rahasia, ya. Jadi kita harus menjaga tuh namanya adab-adab, ya, di dalam kita bergaul dengan orang, ya. Jangan kita sengajain, udah dia seperti itu cara bicaranya, kemudian udah pesen juga, ini mah kita apa? Bukan ngomong yang lain lagi. Tadi anak dengan begini, ada sebulan orang bisa sengajain malah kan, ya. Yang penting kita, ya, harus tuh menjadi apa sebagai namanya amanah. Ya, apalagi ya kalau kita misalnya itu kalau yang berhubungan dengan kejelekan orang misalnya, ya, atau dia cerita berhubungan dengan orang lain, kejelekan orangnya kita tahu begini, ya jangan kita sengajain semua apa yang tadi diomongin, itu namanya bisa menimbulkan namimah jadinya, adu domba jadinya. Adu domba. Jadi berbahaya adu domba ini, ya. Ya bisa apa? Bisa menyebabkan kita mendapatkan sisa kubur sebab kita sering adu domba, ya. Karena di dalam suatu cerita riwayat ada seorang baru dikuburi. Kemudian ini anggota keluarganya, adiknya, ini yang meninggal kakaknya perempuan. Ketika dia kuburin, balik ke rumah, barangnya hilang. Waduh, kayaknya jatuh kuburan ini. Udah deh, saya balik ke kuburan, sama temennya diajak buat gali ke kuburan. Benar, dapat galian, nggak lama ada tuh barangnya. Satu masih dibungkus plastik. Kemudian yang mengejutkan ketika dia pengen ambil itu barang, tiba-tiba kuat api dari kuburan. Kuat api. Ini kenapa nih kuburan kuat api ini? Nah itu sering ketakutannya diubah lagi. Waduh, bingung. Ini kakak saya kenapa ini hidupnya? Ya, bisa menyebabkan kuburannya keluar api. Maka tanya ibunya, ibu, emang kakak kenapa ini ketika hidupnya?
Maksudnya ada nggak yang ibu tahu tentang kehidupan kakak? Awalnya ibunya nggak mau berbicara, kemudian dia desek, dia ceritain itu kejadian apa yang dialami begini. Ibunya baru sadar, ya dulu kakak kamu ketika dia masih hidup itu kalau di malam hari dia keliling ngapain? Nguping omongan orang. Nah, ketika dia tahu pembicaraan di keluarga tersebut, ya berarti nggak ngomongin orang nih. Besok paginya dia sampaikan kepada orang tersebut, kamu semua diomongin gini sama pulang. Oh, dia ada buat. Begitu tuh hidupnya, sering ada orang terus. Jadi menurut dia kalau orang datang, ya, tuh dapat azab tuh, ketika dikubur langsung dapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau mendengarkan rahasia, apalagi itu bersangkutan dengan orang lain, dan kalau kita ucapkan itu bisa menimbulkan pertikaian, perselisihan, stop dan ngomong. Nanti takutnya terkena namimah, dosa namimah. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, jadilah orang yang amanah dan kalau bisa diberikan amanah.